Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, judul kita yang terpampang adalah hadis dhaif ya, seputar Ramadan. Sebenarnya bukan hanya hadis dhaif, tapi juga hadis maudhu atau palsu. Jadi kalau penulis aslinya memberi judul bukunya itu adalah hadis-hadis bermasalah. Ini penulisnya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Ya boleh dibilang satu di antara sedikit pakar hadis di negeri kita. Beliau orang NU tapi sering dimusuhin sama NU-nya sendiri karena sering mengkritisi orang-orang yang ada di NU juga yang sering pakai hadis dhaif atau hadis palsu. Sebelum kita masuk apa saja hadis dhaif dan palsu pada bulan Ramadan itu, ada baiknya sedikit kita bahas dulu apa sih bedanya dhaif dengan palsu. Jadi begini, satu-satunya Nabi yang setiap kali perkataan dan perbuatannya itu selalu disandarkan dengan sanad itu hanyalah Nabi Muhammad. Dan adanya sanad bahwa Nabi bicara pada sahabat, lalu sahabat bicara pada tabi'in, kemudian tabi'in bicara tabi'in terus begitu. Itu hanya ada dalam ajaran Islam atau dalam sejarah Islam. Di luar Islam, siapapun orang itu tidak pernah bisa dikonfirmasi apa benar dia pernah mengatakan itu. Jadi tidak pernah ada tokoh di dunia ini siapapun itu yang apa yang dia katakan atau yang dia ucap, apa yang dia lakukan itu bisa dikonfirmasi ulang lewat jalur sanad. Itu tidak ada. Hatta Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Maka satu-satunya yang terjamin originalitas satu agama itu hanyalah kita saja, agama Islam. Sebab kita punya sistem sanad, di mana orang boleh ngomong bahwa Nabi begini, Nabi begitu, Nabi berkata ini itu, tapi apa buktinya bahwa Nabi mengatakan itu? Nah, bukti itu bukan rekaman apa namanya teks atau video atau suara, karena memang waktu itu belum ada. Tetapi bukti itu adalah kesaksian dari seseorang yang memang dia mendengar langsung pada saat itu atau melihat langsung. Lalu kesaksian itu disampaikan kepada orang kedua, di mana orang kedua ini juga orang yang punya syarat adil dan dhabit. Adil itu artinya dia melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Jadi kalau ada orang meriwayatkan hadis tapi sholatnya bolong-bolong, itu nggak dianggap sah kalau dia meriwayatkan hadis. Atau mungkin kalau akidah atau ibadahnya mungkin bagus, tapi etika dan sopan santunnya kurang, itu pun tidak dipakai. Sampai kalau seorang Bukhari itu kalau mau masukkan kriteria itu sangat ketat, killer. Sampai ada orang yang meriwayatkan hadis, dilihat latar belakangnya, ternyata dia seorang yang ya katakanlah kalau makan itu di pinggir jalan. Makan di pinggir jalan itu menurut Bukhari itu sudah menjatuhkan muruah, sudah dianggap kurang etis. Seorang yang meriwayatkan hadis Nabi kok makannya di pinggir jalan. Kalau kita berarti udah nggak ada yang bisa diterima. Yang kita makannya di warteg di fast food ya kan malah kelihatan orang. Jadi cuma makan di pinggir jalan saja itu dianggap sudah tidak memenuhi syarat. Sampai sebegitu ketatnya bahwa seorang yang meriwayatkan hadis itu harus orang yang adil, dalam arti dia itu secara kualitas keagamaan sempurna. Ya, tarafnya bukan sekedar baik, tapi harus sempurna. Kalau dapat nilai dari dosen itu ya A+. Kalau cuma A enggak gitu. Itu Bukhari. Kejam memang. Tapi demi originalitas buat Bukhari kalau enggak A+ tidak. Maka banyak orang yang oleh Bukhari itu hadisnya dibuang. Jadi Bukhari itu ceritanya
beliau mengembara seumur hidupnya ke seluruh dunia Islam untuk mendapatkan hadis dari banyak orang, tetapi semua hadis yang sudah dihafalnya itu sampai ada 50.000 hadis dia hafal luar kepala, bukan hanya matannya tapi juga sanadnya. Sanadnya itu artinya dari si A, dari si B, dari si C terus sampai kepada Nabi, semua dihafal nama-namanya itu. Kemudian dia mengembara lagi untuk mencari titik-titik lemah dari masing-masing perawi tadi itu. Mungkin si A atau si B atau si C atau si D dan seterusnya. Sampai akhirnya setelah itu dia menyusun kesimpulan bahwa dari 50.000 hadis yang sudah beliau kumpulkan itu, yang sudah dia hafal luar kepala itu, hanya sekitar 7.000 hadis saja yang menurut beliau sangat yakin hadis ini betul-betul terpercaya lewat jalur yang sempurna. Dari 50.000 hanya tinggal 7.000. Yaitu dia susun dalam sebuah kitab yang dikasih judul namanya As-Sahih. Kita kenal sekarang dengan istilah Sahih Bukhari. Ternyata kalau kita periksa lagi kitabnya itu, 7.000 itu ternyata hadisnya terulang-ulang. Jadi ada satu hadis di bab pertama, terulang lagi nanti mungkin di bab kelima, atau terulang lagi di bab kesekian. Jadi kalau kita pilah lagi hadisnya tidak terulang-ulang, kita zip gitu ya. Nah, ternyata hanya 4.000 hadis saja yang menurut kriteria Bukhari layak dikatakan sebagai hadis yang sahih. Tentu memang Bukhari dalam hal ini sangat keterlaluan, ya, sungguh terlalu, gitu ya. Karena yang lain-lain mungkin nggak terlalu mempedulikan urusan yang kecil-kecil. Segala bohong sama ayam aja sama Bukhari jadi masalah besar. Ya, dia mau nangkep ayamnya lari-lari mau ditangkap, akhirnya dia pura-pura ada beras di tangannya, dia begini, ker, gitu ya. Sampai ayamnya datang, begitu ayamnya datang, ditangkap. Gitu kan bohong tuh, walaupun sama ayam ya. Nah, menurut Bukhari, orang yang seperti itu kalau dia meriwayatkan hadis mengatakan saya mendengar ada seorang berkata bahwa Nabi bilang begini-begini, dia kata Bukhari, no way. Orang kayak gini nggak layak untuk meriwayatkan hadis. Kenapa? Tukang bohong walaupun sama ayam. Sampai sebegitunya. Walaupun bukan hanya satu-satunya Bukhari yang punya kriteria, mungkin nanti ada Imam Muslim, ada Imam Abu Dawud, Nasai dan sebagainya. Tapi kalau udah Bukhari yang ngomong dan dia sudah katakan itu sahih, yang lain sudah, ya udah. Berarti kalau udah Bukhari yang ngomong sahih, kita semua udah pasti bilang sahih juga, otomatis. Kenapa? Karena Bukhari itu paling killer. Ibaratnya kalau kita punya dosen, ya ada dosen yang killer, yang kalau kita belum 3 kali ngulang belum dikasih lulus gitu ya. Ada dosen yang mungkin lulus-lulus aja gitu. Nah itu kalau kita lulus sama dosen yang sangat killer, ternyata kita dikasih A, berarti emang udah pintar banget itu. Udah jaminan mutu lah gitu. Seperti itulah hadis sahih di dalam konsep Al-Bukhari. Nah sekarang kita masuk kepada hadis dhaif. Hadis dhaif itu apa? Hadis dhaif itu adalah hadis yang sebenarnya riwayatnya sampai kepada Rasulullah, ya, sanadnya itu tersambung. Cuma di antara para perawi si A atau si B atau si C, itu tadi ada yang kurang adil dalam melaksanakan agamanya, itu kurang sempurna. Ya mungkin kalau sholat lima waktu iya, cuma nggak sholat rawatib, nggak pakai qobliyah, ba'diyah, kurang, gitu ya. Kalau kata Bukhari, ya yang begini mah ngaku-ngaku periwayat hadis tapi sholatnya kurang, sama dia dianggap dhaif. Atau itu satu kriteria ya, masalah kualitas keislaman. Yang kedua, kriterianya adalah tingkat hafalannya. Hafal apa enggak dia dengan hadis itu? Rancu apa enggak ketika dia disuruh baca awalnya, ditebakin ujungnya, itu sampai belakang tuh selesai dengan sempurna apa enggak? Apa kebolak-balik? Misalnya begini, ciri orang munafik itu ada 3 hadis ya. Ayatul munafiki salasun. Idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong itu dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia sering melupakan. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat dia berkhianat. Nah, itu kan ada 3. Cuma kadang-kadang ada perawi itu yang 3-nya ini urutannya kebalik-balik. Tapi tetap dia sebut 3 juga, cuma kebalik-balik. Kalau Bukhari bilang, berarti dia hafalannya kurang benar. Kalau hafalannya kurang benar, walaupun isinya sama, tapi menyebutkan urutannya kebolak-balik, dhaif dia, nggak bisa dipakai. Ketahuan berarti hafalannya nggak beres. Kalau hafalannya nggak beres dalam satu hadis, boleh jadi nanti hadis-hadis yang lain dia melakukan hal yang sama juga. Nah, sekedar urutan saja
kurang hafal oleh Bukhari sudah dianggap nggak benar. Nah, itu contoh kecil. Nanti ada orang-orang yang sebenarnya yang begini-begini kalau oleh perawi, oleh muhaddis yang lain selain Bukhari, misalnya Al-Hakim atau katakanlah imam-imam yang lain, itu mungkin sudahlah, toh sama aja, apa sih bedanya, bolak-balik dikit doang gitu ya. Kalau Bukhari itu serem ya, killer, tapi kalau yang lain mungkin diluluskan. Sehingga hadis itu menurut Bukhari tidak sahih, tapi menurut ulama yang lain mungkin sahih. Tapi ada para perawi yang oleh para ulama yang lain memang sudah dicap, distempel, ini memang dasar tukang bohong dia. Ya, bukan sekadar dia tidak melaksanakan agama Islam, ya, dan juga bukan sekedar hafalannya kurang. Ya, kalau dhaif itu tadi hafalannya mungkin kurang. Ya, orang itu mungkin waktu meriwayatkan hadis dulunya sih dia masih muda itu lancar baca hadis itu. Tapi ketika dia sudah tua, 99 tahun, 9 bulan, 9 hari gitu ya, ketika dia mengajarkan lagi kepada muridnya, si murid itu mendengarnya udah antara kedengaran apa enggak suaranya si gurunya ini, si perawinya ini. Maka kalau kayak Bukhari bilang, oh ini orang sudah lemah hafalannya karena sudah uzur pada saat itu. Nah, gitu. Tapi biar bagaimanapun hadis yang lemah atau yang dhaif itu tetap bersumber dari Rasulullah. Hanya ada sedikit keraguan, benar nggak ya? Gitu. Nah, bedanya dengan hadis palsu, memang sama sekali nggak ada rujukannya. Orang secara sengaja ngarang hadis demi kepentingan pribadi. Ya, ada kepentingan untuk yang baik, tapi ada untuk kepentingan yang memang jelek. Kepentingan yang baik itu bukan berarti kemudian hadis bisa dipakai. Misalnya ingin agar orang semua beribadah kepada Allah, lalu dia bikin hadis palsu, isinya siapa yang baca qul huwallahu ahad 3 kali maka dia mendapatkan emas sebesar gunung Uhud misalnya gitu. Nah, tujuannya baik agar orang pada baca surat qul huwallahu ahad. Tapi karena dia ngarang dan ngarang itu dinisbatkan kepada Nabi, orang itu masuk neraka. Kenapa? Karena Nabi mengatakan siapa yang berdusta tentang aku, padahal aku nggak pernah mengatakan seperti itu, siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Niat bagus, tapi kalau caranya dengan cara ngebohongin orang, ya ngebohongin orang bahwa Nabi bilang begini ternyata enggak, nah itu dikatakan sebagai falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada lagi yang niatnya memang udah jelek untuk membela kepentingan pribadinya, ya maslahat pribadi. Ada seorang pemalsu hadis di masa lalu datang kepada khalifah. Dia pengen ngejilat khalifah, pengen memuji khalifah agar dapat duit lah, intinya begitu. Nah, kebetulan khalifah itu sedang bermain dengan burung kayak burung elang gitu yang buat berburu. Nah, begitu dia ketemu khalifah lagi bermain burung elang itu, dia langsung bilang, telah bersabda Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia adalah orang yang beriman pada Allah dan sering main dengan burung elang. Kata khalifah, hadis apaan tuh, nggak ada lagi, lo kan cuma mau minta duit gue doang, lo dipecat sekalian sama khalifah. Itu untuk kepentingan duniawi. Ada juga untuk kepentingan kelompoknya dia. Biasanya kalangan Syiah itu paling banyak mengeluarkan hadis-hadis palsu yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu telah mewasiatkan agar setelah beliau meninggal, kepemimpinan umat Islam harus dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Itu semua hadis itu adalah hadis Syiah yang dikarang oleh orang-orang Syiah yang tidak ada dasarnya. Yang itu adalah hadis palsu. Kadang-kadang demi kepentingan kebanggaan dirinya seolah-olah dia punya banyak menghafal hadis, lalu untuk membohongi orang lain seolah-olah dia adalah ulama besar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu jadi hadis palsu atau maudhu itu adalah hadis ya sebenarnya bukan hadis sama sekali. Dikarang oleh manusia lalu dinisbatkan, ya dikaitkan seolah-olah itu perkataan Nabi. Jelas itu haram hukumnya. Mengarangnya haram, menyebarkannya haram, dan memberitahukan pada orang lain bahwa itu adalah palsu, hukumnya wajib. Ya, mengingatkan orang lain agar jangan sampai terjebak dengan hal tersebut, walaupun isinya sejalan dengan agama Islam. Ya, tapi maksudnya isinya sejalan dengan agama Islam itu isinya sih sebenarnya benar-benar aja. Misalnya utlubul ilma walau bisin, ya, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Kalau kita lihat konteksnya di masa Nabi, negeri Cina di masa itu memang negeri yang maju, pusat ilmu pengetahuan juga, ilmu ketabiban, teknologi dan sebagainya. Orang Cina itu kan penemu kertas,
ya kan, menemukan roket, menemukan banyak, termasuk usus juga kali ya, kubu, singkang dan bingkang, meringankan tubuh dan sebagainya. Kalau dipikir-pikir logikanya mungkin benar-benar saja, nggak ada yang salah. Tapi kalau dibilang itu perkataan Nabi, disitulah masalahnya. Ya, seperti hubbul watani minal iman, cinta pada negara bagian dari iman. Gitu. Kalau dibilang itu kata Nabi, salah. Tapi benar juga kalau mencintai negeri, sebab Nabi Muhammad juga mencintai negerinya juga. Atau an-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman, itu hadis palsu. Walaupun kita sepakat bahwa Islam itu menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan, isinya selaras. Tapi kalau kalimat itu dinisbatkan kepada Nabi sementara Nabi belum pernah mengatakannya, nah itulah yang dikatakan sebagai hadis palsu. Kita yang tahu wajib memberitahukan orang lain bahwa teks itu tidak benar kalau dibilang itu kata-kata Nabi Muhammad. Tapi bahwa isinya itu bisa kita lakukan, benar dan sebagainya, nah itu lain urusan. Baik, kita akan masuk pada hadis yang pertama tentang Ramadan, yang mana itu adalah hadis palsu. Sering orang sebutkan, kadang-kadang di kitab-kitab kuning pun ada. Ini yang kadang-kadang kita sering bingung juga. Jadi di pengajian, di majelis taklim itu memang diajarkan. Sayangnya kitab kuningnya itu bukanlah kitab hadis, sehingga tidak menjelaskan bagaimana kedudukannya. Yang pertama adalah hadis tentang man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Hadis palsu. Jadi bergembira dengan datangnya Ramadan tidak lantas membuat kita ini terlepas dari api neraka. Yang lepas dari api neraka adalah kalau di bulan Ramadan itu dia puasa, ya dia minta ampun, dia taubat, dosanya hapus, baru. Tapi kalau cuma sekedar datang Ramadan terus dia gembira, orang Cina juga yang pada dagang itu gembira juga, ya kan? Si engkoh, ya kan? Si siapa namanya, pedagang-pedagang itu puasa juga enggak, terawih apalagi, maksiat jalan terus, makan di siang hari bolong di depan umum. Tapi dia gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab dagangannya laku. Gitu. Itu keliru. Dan keliru juga kemudian kalau kita menciptakan kegembiraan itu bukan pada tempatnya. Kita bergembira datangnya Ramadan itu boleh, bagus. Tetapi kegembiraan itu motivasinya harus jelas. Karena misalnya Allah menjanjikan kita akan diampuni dosa kita. Tapi tentu saja buat orang yang minta ampun, yang taubat. Sebab Allah mengobrol pada bulan Ramadan itu benar. Ya, ampunan itu diobral pada bulan Ramadan. Atau amal-amal kebajikan sekecil apapun dilipat gandakan. Yang sunnah kayak wajib, yang wajib dikali lipat 70-nya. Kita bergembira dengan wah, Ramadan berarti sebuah kesempatan yang sangat bagus. Itu benar. Tapi bukan berarti kalau orang sudah bergembira lantas dia masuk surga. Tidak juga. Dan kegembiraannya bukan dibuat-buat. Ya misalnya dengan menambah uang belanja. Wah, dengan makan-makan akhirnya kita jadi gembira. Karena gembira lalu kita bisa masuk surga. Salah. Sebab inti dari Ramadan itu justru bukan makan-makan. Ini juga perlu kita renungkan juga ya. Teorinya yang namanya orang puasa itu kan mengurangi makan. Harusnya sehari 3 kali jadi 2 kali. Tapi kenyataannya enggak. Yang 3 kali tetap 3 kali juga. Cuman geser jadwal makan. Subuh ya, sahur itu pengganti dari makan pagi. Buka itu pengganti dari makan siang. Nah ternyata habis sholat tarawih pun yang namanya buah atap, ya, yang namanya beluluk, yang namanya kolang-kaling gitu ya, sama-sama itu juga sih sebenarnya. Itu masih melambai-lambai minta di follow up gitu. Jadi cuma geser jam makan, tapi makannya tetap 3 kali. Bahkan secara kualitas yang dimakan lebih. Kalau hari-hari biasa kita makan cuma tahu, tempe, pecel, bayam dan sebagainya. Tapi di bulan Ramadan kita makan lebih. Ada opornya, ada rendangnya, ada sop buntutnya, macam-macam. Apalagi kayak saya, susah sekali ini. Ya, judulnya pengen hidup bersahajalah di bulan Ramadan. Merasakan bagaimana nggak enaknya jadi orang miskin yang mau makan aja nggak ada yang bisa dimakan. Tapi undangan buka puasa tiap hari. Ya. Dan kalau yang namanya undangan buka puasa, saya sadar juga panitianya nggak mungkin ngasih pecel kan, nggak mungkin ngasih tahu tempe. Pasti dia kasih makanan-makanan yang begitulah, yang pada akhirnya di selesai bulan Ramadan itu bukannya tambah kurus malah tambah
maju perutnya gitu kan. Timbangan naik, ya, kadang-kadang kolesterol, kadang-kadang darah tinggi dan sebagainya. Itu sering dialami. Bukan di sini, Anda Priuk sama lagi. Gitu. Kalau di sini mah insya Allah bersahaja ya, di Ramadannya. Nah itu berangkat dari salah satunya hadis palsu. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka. Itu hadis palsu. Hadis palsu yang kedua adalah hadis yang bunyinya ini tadi saya baru terima SMS juga, orang nanya, Pak Ustadz saya mau tanya tentang malaikat Jibril mendoakan kepada Nabi Muhammad untuk bermaafan sebelum puasa, dan jika tidak mau bermaafan maka doakanlah agar semua puasanya itu tidak diterima oleh Allah. Itu ada menyebar juga. Dan kemudian SMS-nya jadi banyak kemana-mana, ya. Mohon maaf lahir dan batin menjelang puasa ini, segala kesalahan mohon dimaafkan dan sebagainya, agar kita dengan suci bisa memasuki bulan Ramadan. Kadang-kadang pakai puisi. Saya kadang-kadang suka iseng, saya bikin puisi gitu ya. Saya kirim ke seseorang, sama dia di copy paste. Pindah ya, terus lama-lama balik lagi ke saya. Ini mah yang saya bikin nih, nggak tahu udah riwayat yang keberapa ini. Perawinya udah nggak jelas. Nah, bermaafan sebelum Ramadan itu bukan perintah Islam secara spesifik, tapi bahwa bermaafan itu perintah agama di luar Ramadan atau di bulan Ramadan itu jelas. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ada perintah dalam Islam. Terus memaafkan, ya, meminta maaf atau memberikan maaf itu mendahului kita minta maaf duluan. Itu jelas pahalanya besar. Tapi kalau dikaitkan dengan Ramadannya itu sendiri, itu tidak ada dalil yang sahih. Ya, hadis yang tadi lebih ekstrim lagi. Kalau nggak mau minta maaf sebelum Ramadan, ya Allah jangan terima puasanya. Wow, serem amat gitu kan. Walaupun mungkin tujuannya bagus, ya kita disuruh bermaafan. Tapi kalau kita katakan kaitannya minta maaf itu dengan diterima apa tidaknya puasa, itu ngarang sebuah agama. Ya tentu saja orang yang tidak bermaafan itu ada murkanya lah dari Allah. Tapi bukan berarti puasanya jadi tidak diterima. Tidak demikian. Nah, kemudian ada lagi contoh yang lain, misalnya hadis tentang doa, ya, doa berbuka puasa. Kita sering berdoa dengan bunyinya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabal dhama wabtallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah, dan seterusnya. Nah, hadis ini sebagian ulama mengatakan ini hadis yang dhaif. Jadi kalau dhaif itu bukan palsu, cuma lemah. Nah, dalam hal kelemahan hadis para ulama masih berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kayak Bukhari dan sebagainya, sekali dhaif tetap dhaif dan haram dipakai. Tapi kalau ulama yang lain seperti Imam An-Nawawi mengatakan, lihat dulu, kalau dhaifnya parah nggak boleh dipakai. Tapi kalau dhaifnya sedikit, ya cuma tadi kebalik-balik doang meriwayatkannya, tapi esensinya sampai. Nah, berarti tetap masih bisa dipakai asalkan bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram, masalah fadilah atau keutamaan mencari pahala dan seterusnya. Maka orang yang berbuka puasa dengan baca Allahumma laka sumtu dengan meyakini bahwa itu dari Rasulullah SAW sebagai hadis yang dhaif, tidak bisa kita salahkan. Sebab masih banyak ulama yang mengatakan walaupun dhaif masih boleh dipakai. Kecuali kalau mau buka puasa lalu baca doa Allahumma jannibna asyaiton gitu ya. Nah itu boleh. Yang belum nikah nggak tahu doa itu. Kemudian ada hadis yang lainnya. Ini juga sering kita dengar dan hadisnya ada apa dengan doa itu? Yang sering kita dengar bunyinya awwalu syahri Ramadan rahmah, atau Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama 10 hari pertama itu adalah maghfirah atau ampunan. Kemudian 10 hari yang kedua adalah yang pertama adalah rahmat. Yang kedua adalah maghfirah, dan yang ketiga adalah dijauhkan dari atau dibebaskan dari api neraka.
Nah, hadis ini juga termasuk hadis yang dhaif tadi. Ya. Kalau dikatakan dhaif, tadi saya katakan, selama dia sekadar memberikan motivasi untuk lebih banyak beribadah dan sebagainya, sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi dan sebagainya mengatakan it's okay, nggak apa-apa, silahkan dipakai karena menjadi motivator saja. Tapi kalau kayak Bukhari dan yang lain-lain yang killer-killer itu, mereka bilang nggak boleh. Dan kalau kita mau menyebutkan, harus kita bilang bahwa itu adalah hadis yang dhaif. Jadi kalau ada orang mau ceramah atau mau kultum, ya alhamdulillah sekarang kita sudah masuk malam yang ke-17 dan ya, malam ke-11, dan malam ke-11 adalah malam di mana Rasulullah menjanjikan kita dengan maghfirah, dengan ampunan. Menurut hadis yang dhaif. Harus begitu bunyinya. Harus dijelaskan. Kalau hadis yang sahih nggak perlu dijelaskan. Tapi kalau ini dhaif harus dijelaskan kedhaifannya. Nah, nanti kembali kepada yang dengar apa mau dipakai atau tidak. Tapi bahwa Ramadan isinya maghfirah, bahwa isinya rahmah, bahwa Ramadan isinya bisa membuat orang terbebas dari api neraka kalau memang dia memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya tentu saja itu tidak bisa kita pungkiri. Sebab ada hadis yang bunyinya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis sahih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ya dengan iman, dengan ihtisab, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang sudah lewat. Kalau dosa kecil langsung otomatis diampuni, kalau dosa besar mesti pakai taubat secara khusus. Taubat ini bukan menghadap kepada ustadz atau kiai. Ya, taubat ini kepada Allah langsung. Ya, dengan menyatakan penyesalan, berhenti dari perbuatan itu dan janji yang sangat mantap untuk tidak lagi mengulanginya. Nah, itu yang dikatakan sebagai taubat. Kemudian masih banyak sebenarnya yang terkait dengan hadis-hadis yang palsu atau yang dhaif di bulan Ramadan. Salah satunya lagi adalah tentang puasa Ramadan kita ini masih menggantung antara langit dan bumi sebelum kita tunaikan zakatul fitr. Zakat fitrah. Ini juga hadis palsu juga. Ya, hadis palsu. Artinya apa? Artinya bukan berarti kita nggak wajib bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah itu wajib tetap. Ya. Selama kita punya makanan untuk kita makan hari ini dan besok, berarti kita wajib bayar. Tapi kalau dikatakan bahwa siapa yang nggak bayar zakat fitrah kemudian puasanya gantung di antara langit dan bumi, Nabi nggak pernah bilang begitu. Nah, jadi masalahnya yang jadi konyol ini adalah kita mengutip nama Nabi Muhammad seolah-olah dialah yang mengatakan hal itu. Tapi kalau ada orang nggak bayar zakat fitrah, ya dosa, udah pasti dosa kan gitu. Cuma kalau dia puasa, ya puasanya selama sah maka terima oleh Allah. Sama dengan ada hadis yang bunyinya, siapa yang pergi haji dengan uang yang haram, maka hajinya tidak sah dan dia harus mengulanginya lagi di tahun yang lain. Itu juga hadis palsu juga. Walaupun kita tahu kalau orang pergi haji dengan uang yang tidak sah itu dosa, ngambilnya dosa, tapi hajinya sah-sah saja. Seperti orang sholat dengan sarung hasil curian. Sholatnya kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, sholatnya sah. Nyolongnya yang nggak boleh. Jadi tidak ada kaitannya dengan ibadah yang dia lakukan, kecuali kalau bersedekah. Bersedekah dengan uang haram itu jelas tidak sah sedekahnya. Sebab syarat dari sedekah adalah harta yang disedekahkan itulah harta milik dia sendiri. Maka money laundering untuk membangun masjid, pesantren dan sebagainya hasil korupsi itu tidak sah. Bayar zakat dari uang korupsi tidak sah. Uang haram itu tidak boleh dizakatkan. Uang haram itu tidak boleh disumbangkan anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Dan kalau kita sebagai yang menerima, mungkin sebagai du'afanya lah begitu, tahu bahwa uang itu bukan uang yang halal, kita tidak boleh menerimanya. Sebab uang yang haram yang didapat dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah itu, kalau diberikan kepada kita, boleh jadi nanti kita yang kebawa-bawa juga apesnya dan sialnya. Itu kalau untuk disedekahkan. Tapi kalau digunakan untuk tadi beli sarung sholat, kemudian untuk haji dan sebagainya, untuk membiayai sebuah ibadah, nah ibadahnya itu sah. Tapi kalau untuk diberikan lagi pada orang lain, kayak Robin Hood ngerampok lalu kemudian buat sedekah gitu ya, nah itu tidak sah. Tapi kalau si Pitung ngerampok Belanda, sah. Kenapa? Karena Belanda itu kafir harbi. Jangankan hartanya, nyawanya saja halal.
Ya, orang Belanda itu kan waktu itu ya, waktu mereka menjajah kita, dia orang kafir dan merampas negeri kita. Maka kita juga melakukan perlawanan atau jihad. Nah, jihad melawan orang kafir yang menjajah negeri kita, seperti kalau sekarang tuh umat Islam di Palestina, ya, kalau mereka merampas hartanya orang tentara Israel, itu sah. Kenapa? Karena itu termasuk ghanimah atau harta rampasan perang. Jadi Robin Hood itu tidak sah kalau dia nyumbang, tapi kalau si pitung sah. Gitu. Karena itu bagian dari jihad fi sabilillah, lantaran Belanda itu merampas negara kita, dan itu dalam konteks memang pada dasarnya adalah sebuah peperangan. Kemudian, nah ini sebelum masuk pada, udah jam 1 ya? Udah selesai berarti ya? Belum. Ya, antum bilang belum, cuman saya aus nih. Oke, yang terakhir. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, hadis palsu. Walaupun bukan berarti tidur tidak boleh, ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kalau dibilang itu perkataan Nabi, dusta, itu palsu. Nabi tidak pernah mengatakan hal tersebut. Dan kenyataannya memang Nabi jarang tidur di siang hari di bulan Ramadan, kecuali sebentar sekali yang kita sebut dengan istilah qailulah. Qailulah itu memang meluruskan badan, ya, tapi hanya sekejap, 5-10 menit paling banyak. Dan dengan itu kemudian seperti kalau komputer itu udah banyak crash gitu ya, kemudian kayak di restart, ya, dimatiin dulu, dibuting ulang, kemudian lancar lagi. Kira-kira seperti itu tubuh kita, dan itu sudah terbukti banyak oleh para peneliti. Bahkan saya punya seorang kenalan, seorang ibu ya, dia punya perusahaan, karyawannya perempuan semua. Itu kalau saya lagi ke sana jam 11:30, saya disuruh keluar dari ruangan kantor, masuk ke ruangan tamu. Ada apa, Bu? Enggak, kita punya kebiasaan qailulah berjamaah katanya. Jadi semua pintu ditutup, semua jendela ditutup, ordernya semua ditutup, lampu dimatiin, dikasih lampu kecil aja kayak orang mau tidur. Tidur satu perusahaan itu semua. Tapi cuma 5 menit, 10 menit. Setelah itu bangun, kemudian mereka sholat jamaah, lalu makan, dan kayak baru mulai kerja jam 7 pagi itu. Jadi produktivitasnya meningkat. Dan beliau sudah lakukan itu sejak puluhan tahun. Nah, itu rahasianya bahwa perusahaannya cepat maju. Emang itu emang ada dasarnya dari Rasulullah, cuman kita jarang pakai. Yang kita pakai yang tidurnya kelamaan itu. Ya, kemarin di TV juga bisa kita lihat ya, kalau mau lihat langsung di Masjid Istiqlal misalnya, habis zuhur kayak gini, kalau kita naik lantai 2, kita ambil dari atas, mayat-mayat bergelimpangan. Alasannya, oh semalam sahur, oh semalam tarawih, oh semalam tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Gitu. Padahal kalau kita lihat Nabi juga sebenarnya tiap malam tahajud, ya, tiap malam qiyamul lail, tapi beliau siangnya nggak tidur. Terus ada kemarin peserta tanya, bilang begini, ya Ustaz jangan bandingin dengan Nabi dong, lah dia kan Nabi punya mukjizat, kita kan manusia biasa lemah. Saya bilang Nabi memang punya mukjizat, tapi coba antum pelajari dulu bagaimana pola Rasulullah dalam mengatur schedule kehidupan sehari-harinya. Kita menemukan hadis yang sahih menyebutkan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah suka berbicara atau ngobrol kalau sudah sholat isya. Jadi habis sholat isya itu beliau tidur. Tidurnya itu di awal waktu. Ya sekarang kalau kita hitung-hitung nih ya, logika kita, bisa jam 7. Taruhlah kita kemudian tidur jam 7:30 atau jam 8. Lalu kita tidur 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 kita bangun, kita sudah tidur 7 jam. Kalau menurut dokter 7 jam itu udah ya mendekati lah antara 7 dengan 8 jam. Lalu jam 3 itu kita bangun qiyamul lail, mau baca Al-Baqarah atau Yasin atau apa terserah. Sampai subuh itu kan jam 5:45. Kira-kira hampir 2 jam lah kita itu bisa qiyamul lail. Mau hitam-hitam itu jidat ya kalau kita mau paksain. Dan itu bisa setiap malam. Dan Rasulullah ketika melakukan hal itu biasa-biasa saja. Habis sholat subuh nggak ada masalah, nggak ngantuk. Ya, habis sholat zuhur juga nggak ngantuk. Karena apa? Tubuhnya sudah diberikan hak tidur 7-8 jam sehari. Ini kan luar biasa dan jarang-jarang kita bahas. Yang ada juga kita qiyamul lail hebat, ya kan? Semalaman nggak tidur, ya kan? Baca sekian juz, kemudian sampai nangis-nangis tahajud qiyamul lail sampai sahur.
Yang repot itu balas dendamnya di subuhnya itu. Kadang-kadang dari subuh sampai jam 3 sore itu ya. Zuhur lewat, asar kelewatan juga. Ya. Begitu bangun asar, saking capeknya tidur siang, ketiduran sampai maghrib. Jadi Ramadan itu adalah the long sleep competition, ya. Lomba lama-lamaan tidur. Dan karena ada hadis palsunya yang ternyata palsu ya, tidurnya orang puasa itu ibadah, seolah-olah menjadi legitimasi bahwa kalau kita tidur di siang hari bulan Ramadan itu ibadah. Padahal itu bukan perkataan Nabi. Sebab kalau Nabi kerjaannya tidur melulu di bulan Ramadan siang hari, kapan bisa perang Badar? Kapan bisa perang Uhud? Kapan bisa Fathu Makkah? Kalau umat Islam kerjaannya tidur mulu siang hari bulan Ramadan, kapan Palestina bisa dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang kejadiannya itu di bulan Ramadan? Kapan Andalusia, Spanyol itu jatuh ke tangan umat Islam? Itu kejadian di bulan Ramadan. Dan kita nggak merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 45 karena itu kejadiannya bulan Ramadan. Kalau Soekarno, Hatta dan yang lain semua pada tidur kayak itu kan kagak merdeka. Kata Belanda, lu merdeka apa lu pada tidur semua? Jadi sebenarnya tidurnya orang puasa itu bukan ibadah kalau dikaitkan dengan perkataan Rasulullah. Tapi saya tidak mengatakan tidur itu tidak boleh. Boleh-boleh saja tidur. Tapi jangan pakai bilang ini ibadah lah gitu ya. Nah, tidur aja, nggak usah pakai bawa-bawa agama gitu ya. Bilang aja mau saya ngantuk, titik, selesai gitu kan. Nggak usah pakai cari-cari legitimasi bahwa ini adalah perintah agama. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal disiap minum ya. Pembahasan yang menarik sekali dan wajib kita ketahui ya, karena banyak sekali ternyata hadis palsu yang berkeliaran yang kita tahu ya. Tadi contohnya adalah minta maaf sebelum Ramadan. Kayak kita SMS, saya juga SMS banyak sekali ke teman-teman dan saudara, ternyata palsu. Kemudian yang gak bayar zakat, puasanya gantung di antara langit dan bumi. Ini baru dengar Ustaz, tapi oke, ini palsu. Yang paling parah adalah tidurnya orang puasa adalah ibadah. So hati-hati rekan-rekan, tidur aja. Terus siapa yang haji dengan uang haram, hajinya gak sah. Oke. Yang dhaif adalah doa yang biasa kita ucapkan pada saat berbuka puasa. Allahumma lakhamsu, lakasumtu, wabikamantu, wala rizqatu, dapatomu, wabatul puasa batal adri insyaallah. Ini dhaif maksudnya. Oke, kemudian Ramadan terbagi jadi 3. Ini juga dhaif. Nah, dhaif atau bukan itu karena perawinya. Perawinya ini memiliki hafalan yang baik, ibadah yang sempurna, dan adil atau komit. Masih ada lagi saya lupa yang palsu, yaitu berbukalah dengan yang manis. Itu hadis rawahu Sosro. Berbukalah dengan Coca-Cola juga maksudnya. Berbukalah harusnya dengan kurma. Kalau ada lagi yang bilang berbukalah dengan si manis, nah, itu lain-lain. Oke, kita buka sesi pertanyaan untuk 1 atau 2 pertanyaan. Monggo. Ya Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, singkat saja pertanyaan saya. Saya mungkin karena merasa diri sebagai orang yang awam gitu ya, tidak artinya tidak begitu menelusuri bagaimana sebetulnya ilmu hadis yang sebetulnya harus wajib dipahami oleh semua umat muslim sih gitu ya, sehingga kita bisa tahu penelusurannya bahwa yang ini dhaif, yang ini palsu, yang beredar di masyarakat ini adalah buatan siapa gitu. Ya, saya harus akui bahwa seharusnya orang muslim itu tahu gitu. Tapi karena mungkin pembelajaran dari awal belum menyentuh kepada detailnya prosesi penelusuran hadis, kami mungkin minta tipsnya dari Pak Ustadz bagaimana cara mudah untuk melakukan penelusuran tentang ini hadis dhaif atau ini hadis palsu atau ini adalah Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tabung dulu. Ada penanya yang selanjutnya. Salam Pak. Yang dari
Akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hadis sanad dan perawinya. Kalau kita berpatokan pada Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, itu kan Ustaz bilang 4.000 ya. Terus kehidupan Rasulullah itu dari dia diangkat jadi Rasul sampai dia meninggal itu kira-kira perkataan itu berapa banyak? Jadi maksud saya yang kita terima saat ini itu 4.000 berbanding dengan riwayat hidup Nabi itu berapa persennya, Ustaz? Jadi kita mengenal Nabi itu sebenarnya hanya sedikit. Kira-kira solusinya apa namanya? Cara kita memandang solusi ke depan gimana, Ustaz? Untuk kita bisa melihat mempelajari kehidupan Nabi itu secara artinya bisa lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima dulu 2 pertanyaan. Ini menarik pertanyaan yang pertama ya. Apa tips untuk mengetahui ini hadis palsu atau bukan? Terus terang saja, saya pun walaupun kuliah S2-nya itu ditulis ulumul Quran, ulumul hadis, saya pun juga nggak bisa mengidentifikasi apakah hadis ini sahih atau tidak, nggak bisa. Gitu. Kalau saya ditanya khususnya tentang ini hadis palsu apa enggak ya Ustaz ya? Kalau saya pernah baca sih ya, atau misalnya kayak ada di buku ini gitu ya gampang dijawab. Tapi kalau hadis itu belum pernah saya dengar, saya nggak bisa langsung mengatakan ya palsu, ya sahih, itu nggak bisa. Nah, saya akan tanya dulu bagaimana lengkapnya teks hadis itu. Biasanya yang nanya juga nggak bisa nyebutin teks hadisnya dalam bahasa Arab, cuma dalam bahasa Indonesia. Nah, itu susah lagi. Nah, kalau dalam bahasa Arab misalnya dia sebutkan bunyinya begini dalam bahasa Arab. Nah, itu saya bisa menggunakan katakanlah kitab-kitab hadis. Misalnya ada kitab yang sudah ada CD-nya ya, sudah ada search engine-nya. Ketikkanlah 2 kata 3 kata di otak, lalu kita akan searching, ketemu di kitab apa. Seandainya muncul di kitab, misalnya kitab Al-Mawdu'at. Kitab Mawdu'at itu kitab khusus yang dikarang isinya semua hadis palsu. Banyak, sudah dikarang oleh para ulama. Ulamanya bukan ulama yang pemalsu hadis, bukan. Dia ulama ahli hadis dan dia sudah mengumpulkan semua daftar hadis palsu yang dia kenal. Lalu dia tulislah dalam daftar, ini hadis palsu semua isinya. Bukan untuk diajarkan, disebarkan, bukan. Maksudnya ya tadi untuk kalau ada orang yang mau nyari hadis palsu atau enggak, nah itu sudah ada kitabnya. Hadis Mawdu'at itu ada banyak, ada 10 sampai 20 versi ulama yang memiliki kitab-kitab hadis itu. Sayangnya satu aja, bahasa Arab. Dan sayangnya yang kedua, yang kita pada nggak bisa bahasa Arab, jadi susah gitu. Akhirnya kalau kita mau menelusuri sendiri, ya minimal kita ngerti dulu bahasa Arab. Sehingga kalau mau ngetikkan search engine-nya itu dalam teks Arab itu ngetiknya benar. Sebab kalau ngetiknya salah pun juga search engine bilang nggak ada hadisnya, padahal ada, cuma salah nulis, salah ejaan. Nah yang kedua, minimal kita udah belajar juga ilmu hadis sedikit-sedikit lah. Ya, nggak harus S2 lah, S1 jurusan hadis misalnya. Jadi tahu, oh begini dan sebagainya. Nah yang paling bermanfaat adalah kitab-kitab yang begini. Ini sangat bermanfaat walaupun kita nggak bisa ngecek begitu banyak. Beliau menulis kitab buku ini isinya cuma 33 hadis, ngarangnya 20 tahun. Artinya beliau menelusurinya sampai 20 tahun baru bisa terkumpul berapa tadi? 33 hadis saja. Gitu. Yang beliau sudah telusuri sampai dalam, sampai matang dan sebagainya, sampai betul yakin, oh ini memang hadis bermasalah. Nah, ulama-ulama besar yang lainnya di masa lalu ngarangnya cukup banyak ya, ada yang 2000 hadis, ada yang 10.000 hadis dan sebagainya, palsu semua dan sudah dimasukkan dalam CD atau di internet sekarang sudah bisa online juga. Jadi kalau mau gampang sih tinggal buka Google saja, ketikkan dengan teks Arab, lafaznya misalnya katakanlah misalnya tadi ya, tolabul ilmi, utlubul ilma walau bisrin, ketik gitu. Lalu kita searching, nanti akan ada ribuan
artikel terkait dengan hadis tersebut. Nah, nanti di sana banyak komentar para ulama, ini hadis palsu begini itu bisa. Syaratnya satu, bisa bahasa Arab. Kalau mau tahu apakah hadis ini Sahih Bukhari atau bukan, ya nyari ini di Sahih Bukhari. Ya, tinggal ambil CD-nya, kita ketikkan, searching ada nggak. Nah, kalau keluar di Sahih Bukhari berarti itu hadis Bukhari. Jadi kalau mau nyari hadis palsu, carinya di kitab-kitab hadis palsu. Mau nyari hadis Sahih, carinya di kitab hadis-hadis Sahih. Itu yang sederhananya begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, begini. Kalau dibilang tadi 4.000 itu adalah hadis sahih versi Bukhari. Yang tadi saya sebut dosen paling killer. Gitu. Tidak mentang-mentang hanya 4.000 Bukhari meriwayatkan hadis sahih, berarti yang bisa kita terima hanya 4.000 itu. Enggak. Sebab di luar Bukhari masih ada bukan puluhan, ratusan, ribuan ahli hadis yang apa yang dia katakannya itu sah juga. Cuman di antara ribuan ahli hadis itu yang paling belagu lah gitu istilahnya, itu Bukhari paling belagu lah gitu. Ya bayangin aja bohong sama ayam aja dicoret sama dia gitu kan. Padahal kan boleh jadi apa yang diucapkan benar, yang diucapkan dia mendapatkan dari gurunya itu benar, riwayatnya benar, nggak salah dan sebagainya. Cuma bohong sama ayam doang. Nah, dalam hal ini kita nggak bisa mengatakan bahwa kehidupan Rasulullah itu hanya bisa dibenarkan kalau yang mengatakan itu Bukhari dengan 4.000 hadisnya. Itu keliru, salah. Ada banyak ribuan ulama muhaddisin yang mereka orang alim, orang pintar, orang baik, orang soleh dan ahli dalam bidang hadis yang berhak untuk mengeluarkan statement hadis ini sahih atau tidak sahih. Kesalahan kita berpatokan hadis itu kalau Bukhari baru kita pakai, kalau nggak Bukhari enggak. Nah, itu salahnya. Ya. Yang nggak boleh kita pakai itu hadis palsu, itu jelas nggak boleh kita pakai. Tapi kalau bukan hadis palsu, entah itu hadis sahih, hasan, bahkan dhaif sekalipun, itu nggak masalah. Dan di luar Bukhari itu ada, saya katakan tadi, ada ribuan. Jadi kalau kita mau tahu berapa jumlah butir hadis tentang Nabi Muhammad, saya menyebutkan angka paling kurang itu ada sekitar 10 juta hadis. Paling kurang. Ya, yang baru kita baca 4.000. Kalau udah pernah baca Bukhari semua ya, 4.000 gitu ya. Nah, tapi paling nggak 10 juta hadis itu ada tentang Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad SAW itu semua perkataan dan perbuatannya direkam oleh para sahabat dan diriwayatkan. Dan sampai kepada kita periwayatannya tentang pakai bajunya, tentang apa dan sebagainya. Saya lupa nggak bawa ya. Ada satu CD judulnya Serba-serbi Rasulullah. Yang ngarang guru saya juga, salah satu ahli hadis di Indonesia. Kalau ini Dr. Ali Mustafa Yaakob, satu lagi adalah Dr. Lutfi Fathullah MA, orang Betawi. Masih family juga sama saya. Beliau ngarang dalam satu CD gitu. CD itu mungkin bisa dibuka situsnya apa ya? Nama situsnya saya lupa ya. SMS. Tar saya lupa. Gampang kok. Pusat Kajian Hadis. Ketik di Google Pusat Kajian Hadis, nanti akan ketemu nama situsnya. Kemudian bisa diklik, kemudian antum bisa beli. Itu sudah diwakafkan. Jadi kalau kita mau wakaf, kita wakaf aja 100.000 dapat 1 keping hadis buat kita, 1 keping lagi buat disumbangkan ke pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Biar para santri kita tuh bisa menyebarkan lagi. Kita dapat 1 keping, terus 1 keping lagi kita mau serahkan kepada siapa? Nanti beliau yang atur. 1 keping itu isinya berpuluh-puluh ribu hadis terkait dengan kehidupan Nabi. Bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia. Jadi sampai disebutkan misalnya istri-istri Rasulullah. Ternyata saya juga baru tumben ketika beliau presentasi di depan kita semua, baru tahu ternyata istri Rasulullah yang paling cantik itu bukan Aisyah ternyata. Nah, selama ini kan kita tahunya Aisyah, ya, yang paling cemburu ternyata Aisyah itu bukan paling cantik. Ada lagi yang paling cantik, ya, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ternyata yang paling cantik, yang Aisyah saja mengakui kecantikan Ummu Salamah. Jadi kisahnya, ini ngerumpi sedikit ya. Kisahnya gini, Rasulullah itu terdengar kabar bahwa beliau mau menikah lagi. Gagallah istri-istri beliau, terutama Aisyah. Wah, panas dia. Dan dengar-dengar yang mau dinikahi oleh Rasulullah seorang wanita yang sebenarnya dari segi umur udah lumayan lanjut, udah 36 tahun usianya dan sudah janda 2 kali, anaknya pun 3. Cuma beredar di tengah masyarakat Madinah bahwa dia wanita paling cantik di semua wanita yang ada di Madinah. Dan semua istri Rasulullah itu yang ada lewat semua, termasuk Aisyah lewat juga.
Panaslah Aisyah saat itu kan. Kemudian dia mencari tahu siapa sih Ummu Salamah itu. Akhirnya dalam satu kesempatan Aisyah sempat bertemu dengan Ummu Salamah yang belum dinikahi oleh Rasulullah, baru jadi kebetan lah kira-kira gitu ya. Nah, kemudian kata Aisyah di dalam pernyataannya beliau, tadinya saya kira apa yang dibilang orang tentang kecantikan Ummu Salamah itu benar. Ternyata perkiraan saya salah, bahwa Ummu Salamah itu bukan cantik tapi cuantik sekali. Kalau Aisyah ini orang Jawa Timur ngomongnya gitu. Jadi pol banget gitu ya. Nah itu contohnya. Dan Ummu Salamah sebagai wanita yang sudah menikah 2 kali, ketika dipinang oleh Rasulullah itu ternyata dia sudah nolak orang. Ya, Nabi itu udah bukan ketiga itu. Yang pertama meminang tuh Umar, tapi oleh Ummu Salamah enggak lah, enggak level. Ganti Abu Bakar yang datang, enggak level. Akhirnya Nabi yang datang. Kata Nabi, kalau Umar aja lewat, Abu Bakar aja lewat, siapa lagi orang lebih baik dari 2 orang itu kecuali Nabi langsung, ya kan? Kata Ummu Salamah, enggak ya Rasul, saya enggak terima lamaran Anda karena saya adalah seorang wanita yang sudah tua. Alasannya begitu. Kata Nabi, Ummu Salamah, saya ini lebih tua dari kamu. Gitu. Jadi kalau bicara tua-tuaan, kita sama-sama tua. Ummu Salamah udah gak bisa jawab kan? Tapi dia masih cerdik juga. Dia bilang lagi, ya Rasulullah, saya bukan yang gak suka pada Anda, tapi saya ini janda punya anak 3. Saya punya anak yatim. Kata Nabi, saya dengan anak yatim itu di surga nanti seperti ini. Saya akan memelihara anak-anak yatim itu. Udah plek akhirnya nikah. Itu nggak ada dalam Sahih Bukhari ya, nggak kamu ya, nggak ada. Itu dalam CD hadis serba-serbi kehidupan Rasulullah ada di situ. Alhamdulillahirobbilalamin. 2 pertanyaan sudah masuk. Sebenarnya waktu masih ada sedikit. Mungkin dari Ahmad mau bertanya masalah kehidupan. Enggak ya. Oke. Terakhir pertanyaan dari Pak Asep mengenai tips cara mudah, yaitu ya dari buku-buku hadis palsu dan buku hadis yang sahih. Nah, kemudian kuliah atau SMS langsung sama Ustaz bertanya itu boleh ya Ustaz ya? Tentang apakah hadis ini sahih apa enggak? Iya. Sama Dr. Lutfi langsung aja. Jangan saya bukan ahli hadis, saya cuma murid beliau yang ilmunya ya seujung buku doang lah gitu. Ngomong hari ini juga cuma gara-gara baca buku ini aja. Jadi saya sarankan beli buku ini bukan promosi ya. Hadis-hadis bermasalah. Lebih lengkap mungkin bisa cari di, saya belinya sih, kalau belinya waktu itu di Wali Songo, ada di Wali Songo. Tapi nggak tahu mungkin di toko buku lain juga banyak lah. Sebelumnya ini saja sih karena penting ya. Salat tarawih, salat tarawih Ustaz. Hadis yang sahih manis salat tarawih itu yang mana? 11 rakaat, 23 atau yang 40? Kalau di dalam buku ini ada disebutkan. Kalau ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sholat tarawihnya 20 itu palsu, bahwa Nabi Muhammad sholat tarawihnya 11 itu juga palsu. Jadi tidak ada hadis yang secara tegas menyebutkan bahwa Nabi sholat tarawihnya berapa rakaat, itu nggak ada. Jadi lalu dari mana kok bisa ada yang 11, ada yang 20 dan sebagainya? Itu dari berbagai macam istimbatul ahkam ya. Jadi kasusnya begini. Ketika Nabi SAW itu diwajibkan puasa, maka malam harinya beliau habis sholat isya itu tidak pulang. Beliau melakukan sholat yang nantinya disebut dengan istilah sholat tarawih, tapi waktu itu nggak disebut dengan tarawih. Nah di belakang beliau para sahabat ikut bermakmum. Malam pertama banyak, malam kedua banyak, malam ketiga Nabi nggak keluar. Artinya setelah sholat isya beliau masuk rumah, nggak imamin lagi. Lalu para sahabat bertanya dan Nabi mengatakan, ya saya sudah dengar kalian mempertanyakan itu. Saya melakukan ini, maksudnya tidak lagi melakukan sholat sunnah habis sholat isya itu karena saya takut ini diwajibkan. Sampai akhirnya Rasulullah wafat, ternyata memang tidak pernah diwajibkan, gitu ya. Nah baru kemudian di zaman Abu Bakar, kemudian zaman Umar melihat fenomena di mana para sahabat itu kalau malam bulan Ramadan mereka sholat sunnah habis isya sendiri-sendiri di masjid, tapi dengan suara yang keras sampai satu sama lain tuh mengganggu lah suaranya. Lalu kata Umar, sebenarnya kalau mau ikutin sunnah Nabi ya kita pernah dulu cuma 2 kali sholat itu di masa Nabi. Maka kata sahabat yang lain, oh iya kalau gitu kita hidupkan kembali saja. Dulu berhenti gara-gara takut diwajibkan. Sekarang sudah nggak ada turun wahyu kan, tidak mungkin diwajibkan lagi. Maka Umar memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab sebagai qari yang paling fasih bacaannya, paling enak suaranya dan paling mirip dengan suara Rasulullah untuk menjadi imam.
dan Umar jadi makmum. Semua sahabat yang ada di Madinah saat itu yang masih hidup semuanya sholat berjamaah. Kemudian nama sholat itu disebut dengan istilah sholat tarawih. Kenapa? Karena tarawih itu artinya istirahat. Rupanya yang mereka lakukan itu setiap 4 rakaat mereka istirahat. Jadi 4 rakaat itu dengan 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, lalu diri lagi 2 rakaat salam, kemudian istirahat. Terus begitu lagi, nanti 4 rakaat salam ya, istirahat. Terus sampai 20 rakaat mereka lakukan seperti itu. Jadi kalau mau disebutkan hadis yang sahih tentang salat tarawih 20 rakaat yang melakukan Nabi itu nggak ada. Tapi kalau yang melakukannya adalah seluruh sahabat, itu ijma, levelnya ijma. Jadi sudah nggak ada satupun yang mengatakan tidak. Jadi semuanya melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Tapi bukan Nabi. Maksudnya bukan kisahnya atau hadis itu bukan terkait dengan di zaman Nabi. Nah, cuman analisanya begini. Analisanya nih, tidak mungkin para sahabat Nabi itu ngarang sendiri jumlah rakaat. Ya, pastilah mereka meniru dari apa yang dilakukan oleh Nabi pada waktu beliau masih hidup. Itu anunya, analisanya, logikanya. Nah, sedangkan yang 11 rakaat itu dari mana dalilnya? Dalilnya dari hadis yang sahih juga. Bunyinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, yang meriwayatkan Aisyah bahwa Nabi itu sholat malamnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Nah, sehingga para ulama mengatakan, oh kalau gitu sholat tarawih 11 gitu, dengan berdasarkan hadis itu Aisyah gitu. Cuma yang tarawih 20 bilang, ntar dulu, itu hadis bukan hadis tarawih, itu hadis tahajud. Tarawih dan tahajud beda. Nah, yang bilang 11, oh enggak, kalau di luar Ramadan namanya tahajud, kalau dalam Ramadan namanya tarawih. Nah, yang bilang 20 enggak, hadisnya masing-masing. Nabi cuma sholat tarawih itu cuma 2 kali. Sedangkan hadis Aisyah itu mengatakan sholatnya itu 11 rakaat di dalam Ramadan, di luar Ramadan selama beliau hidup. Berarti itu dua kejadian yang berbeda. Maka titik tengahnya adalah seperti yang dilakukan oleh para ulama di Saudi, di Mekah atau di Madinah. Tarawih 20, tahajud 11 gitu. Kalau kita tarawih kagak, tahajud kagak. Tapi berantem sama orang gitu, meributin jumlah rakaat. Ya, saya pernah dulu tahun 97 ya. Saya umroh pas Ramadan. Itu merasain nikmat juga sih. Isyaknya 8:30. Kemudian mulai sholat tarawihnya jam 9. Itu sholat tarawihnya memang 20, 1 juz, luar biasa. Selesai jam 11. Teman saya orang Muhammadiyah belum pernah sholat tarawih itu 20, tapi waktu dia umroh 20 juga dia. Saya tanya kenapa? Ya bayar umrohnya kan mahal, sayang-sayang. Nah, selesai jam 11, jam 1 itu mulai lagi tahajud atau qiyamul lail, itu 11 rakaat. Kalau tadi 1 juz, sekarang 2 juz setengah. 11 rakaat 2 juz setengah. Nah, yang begini nih kalau mau ngomong tentang sahih atau tidak silahkan. Tapi yang sholat tarawih yang enggak, tahajud yang enggak, meributin jumlah rakaat tarawih, ya ini khas kita orang Indonesia. Tapi itu semua istihad. Tidak mentang-mentang ada Nabi atau para sahabat itu sholat 20 rakaat lantas berarti yang tidak 20 itu dianggap tidak sah, enggak juga. Sebab banyak juga para ulama yang sholatnya cuma 11. Bahkan ada yang cuma beberapa rakaat saja, tidak ada batasan. Bahkan ada yang 36 seperti Umar bin Abdul Aziz. Beliau 36 rakaat. Itu khalifah di zaman Bani Umayyah. Apa dalilnya? Begini. Kalau sahabat Nabi itu sholat tarawihnya 20, wajar. Kenapa? Karena 20 itu di Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi itu kalau kita sholat di situ pahalanya berlipat-lipat. Sedangkan kita tarawihnya bukan di Masjid Nabawi, sholat tarawihnya di Damaskus. Jadi harus kita tambah biar sebanding dengan mereka. Jadi bukan 20, tapi 36. Kalau kita lakukan itu di Jakarta, insya Allah jamaahnya bubar. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada orang buyar, tinggal tikernya aja sampai. Kalau tiker sih sampai jalanan mungkin ya, tapi jamaahnya udah nggak ada. Jadi mau pakai 20, monggo silakan. Ada ijma para sahabat yang melakukannya. Mau pakai yang 11, ada hadis Sahih Bukhari. Walaupun di situ ada perbedaan-perbedaan di antara para fuqaha. Ya, kalau yang tarawih 11 rakaat dengan 4 rakaat 1 salam itu apakah cukup kuat periwayatan? Atau kuat? Jadi begini. Jadi hadis yang tadi Aisyah mengatakan 11 rakaat itu adalah Nabi sholat 4 rakaat dan 3 rakaat. 11 itu adalah 4, 4, 3 gitu. Tapi ada hadis yang lain. Nah ini yang jadi masalah. Hadis lain bunyinya begini.
Salatul laili masna masna. Salat malam itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Kan bertentangan tuh dengan hadis Aisyah yang mengatakan 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Nah, titik temunya ada pada ini, 2 rakaat salam langsung berdiri. Kemudian salam lagi, baru kemudian ada jeda. Nah, yang 4 rakaat tadi langsung itu karena mereka melihat zahir hadisnya begitu tanpa membandingkan dengan hadis yang lain yang menyebutkan sholat malam itu masna-masna. Jadi itu masna-masna artinya 2 rakaat, maksudnya begitu 2 rakaat salam langsung berdiri lagi, 2 rakaat lagi salam baru istirahat. Gitu. Kalau orang Betawi disebut-sebut dulu nama khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu sih nggak ada dalilnya, ya nggak ada dalilnya yang begitu nggak ada dalilnya. Ya. Jadi kalau saya salat tarawih gitu ya, pas istirahat itu ya istirahat beneran ya, melonjor atau apa makan-makan dan sebagainya seperti itu ya, ngopi dulu ya, ngapain dulu nggak masalah. Update Facebook misalnya, baru dapat 4 rakaat nih. Karena, iya, 2 jam 4 rakaat. Nah, gitu. Jadi tidak ada riwayat yang secara khusus menyebutkan harus dengan bacaan-bacaan tersebut. Itu cuma ya syiar saja, tidak terlarang juga. Sebab kalau kita bilang bacaan itu terlarang, banyak loh perbuatan kita yang tidak ada hadisnya. Contohnya mudik lebaran itu kan nggak ada hadisnya. Kalau kita bilang mudik itu bid'ah, repot juga. Apalagi THR bid'ah. Ya, mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga seluruh dosa-dosa kita, baik yang besar atau yang kecil, diampuni oleh Allah, dirontokkan seperti rontoknya daun-daun pada musim gugur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.